Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ari Prasetyo di KBM Daring Matematika. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat, meliputi bentuk umum dan cara menentukan penyelesaian persamaan kuadrat. Mari kita mulai. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah seperti ini, ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Perhatikan bahwa pangkat tertingginya adalah 2, makanya dia disebut persamaan kuadrat. X kita sebut sebagai variabel, a adalah koefisien dari x kuadrat, b adalah koefisien dari x, dan c adalah konstanta. Mari diperhatikan contoh berikut. Tentukan nilai A, B, dan C pada persamaan kuadrat berikut ini. Pertama, 2x kuadrat min 7x tambah 23 sama dengan 0. Di sana jelas ya, A itu yang punya x kuadrat berarti 2. B yang punya x berarti min 7. Dan C-nya adalah 23 yang tidak punya x ya. Kemudian contoh nomor 2, min 15x min 6 tambah 9x kuadrat sama dengan 0. A, hati-hati ya, A itu bukan min 15. A itu adalah yang mempunyai x kuadrat. Berarti koefisiennya x kuadrat yaitu 9. B-nya yang punya X berarti min 15, dan C yang tidak punya X berarti min 6. Lanjut ke cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat. Menyelesaikan persamaan kuadrat itu berarti kita akan menentukan nilai variabel X yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut. Nah, ada 3 cara untuk menentukan nilai X-nya. Yang pertama, memfaktorkan. Yang kedua, melengkapi kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus ABC. Sebenarnya ada cara lagi, yaitu dengan coba-coba, tapi agak ribet ya. Kita akan menggunakan 3 ini saja agar bisa menentukan X dengan tepat. Mari kita pelajari cara ini satu persatu. Cara pertama adalah memfaktorkan. Perhatikan bahwa persamaan kuadrat tadi bentuk umumnya ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Lah untuk memfaktorkan ini ada 2 bagian, yaitu yang a-nya, yaitu koefisien x kuadratnya adalah 1, dan kemudian nanti ada a yang bukan 1. Caranya berbeda. Kita bahas dulu untuk yang a-nya sama dengan 1, atau yang x kuadratnya itu yang nggak ada koefisiennya, itu maksudnya 1 ya. Yang pertama, x kuadrat min 6x ditambah 8 sama dengan 0. Buat dulu tanda kurung yang ada x-nya itu, kemudian cari 2 bilangan kalau ditambah hasilnya min 6, kalau dikali hasilnya 8. Kira-kira berapa ya? Min 2 dan min 4. Kan kalau ditambah hasilnya min 6 ya, kalau dikali hasilnya 8. Kemudian tulis di sana min 2 dan min 4 sama dengan 0. Artinya, x min 2 sama dengan 0 atau x sama dengan 2. Kemudian atau x min 4 sama dengan 0, artinya X sama dengan 4, sehingga penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 atau X sama dengan 4. Contoh 2, X kuadrat tambah 7X tambah 12 sama dengan 0. Tulis dulu kurung-kurungnya diisi dengan X, kemudian cari 2 bilangan kalau ditambah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 12, yaitu 3 dan 4. Masukkan di sana plus 3 dan plus 4. Berarti tinggal kita buat X plus 3 sama dengan 0, 3-nya kita pindah ruas sehingga jadi X sama dengan min 3, atau X plus 4 sama dengan 0, 4-nya juga kita pindah ruas sehingga menjadi X sama dengan min 4. Sehingga nilai X yang memenuhi untuk persamaan itu adalah min 3 dan min 4. Mudah ya? Kemudian kita lanjut, masih di cara memfaktorkan, tapi A-nya ini bukan 1. Berarti X kuadratnya itu punya koefisien selain 1, mungkin 2, 3, 4, dan seterusnya. Maka caranya menggunakan rumus ini. AX kuadrat nanti ditambah BX ditambah C sama dengan AX tambah P dikali AX tambah Q per A. Dengan P tambah Q itu adalah B, dan P dikali Q sama dengan AC. Agar lebih mudah, kita langsung ke contoh soalnya saja. Tentukan X yang memenuhi 4X kuadrat ditambah 13X min 12 sama dengan 0. Tulis dulu rumusnya ya. AX tambah P dikali AX tambah I per A. A-nya itu kan 4 ya, berarti jadi 4X. Tulis di sampingnya juga 4X per A-nya juga 4. Nah sekarang kita cari P dan Q. P dan Q itu adalah bilangan kalau ditambah hasilnya 13. Dan kalau dikali hasilnya adalah A kali C. A kali C kan 4 dikali min 12 yaitu min 48. Jadi berapa ya bilangan kalau ditambah hasilnya 13, kalau dikali hasilnya min 48? Jawabannya ya min 3 dan 16. Tinggal kita masukkan ke sana sehingga menjadi 4X min 3 dikali 4X plus 16 per 4 sama dengan 0. Kemudian dari sini ada yang bisa kita coret, yaitu 4x plus 16 dibagi 4 menjadi x plus 4. Sehingga menjadi 4x min 3 dikali x plus 4 sama dengan 0. Menjadi 4x min 3 sama dengan 0, min 3 pindah ruas menjadi 4x sama dengan 3, sehingga x sama dengan 3 per 4.
atau X plus 4 sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan min 4. Berarti untuk soal yang ini penyelesaiannya adalah 3/4 atau min 4. Kita lanjut ke cara yang kedua, yaitu dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Kita langsung ke contoh saja ya. Tentukan nilai X yang memenuhi X kuadrat min 6X tambah 8 sama dengan 0, seperti soal yang pertama tadi. Caranya adalah pindah konstanta ke ruas kanan, sehingga 8-nya menjadi min 8. Lalu kedua ruas ditambahkan dengan B per 2 dipangkatin 2. Di sini kan B-nya min 6, berarti ya min 6 per 2 dipangkatin 2. Ya min 3 pangkat 2 kan jadi 9. Berarti kedua ruas ditambah 9. Kemudian ruas kiri kita ubah menjadi X min 3 dipangkatin 2. 3-nya itu dapat dari separohnya min 6 ya, separohnya B. Sama dengan min 8 ditambah 9 adalah, berarti X min 3 sama dengan plus minus akar 1. Kuadratnya menjadi akar itu ya. X min 3 sama dengan 1. Kita pakai yang positif dulu, min 3-nya kita pindah ruas sehingga menjadi X sama dengan 4. Atau, kan akar 1 bisa min 1 juga, sehingga X min 3 sama dengan negatif 1. Min 3-nya kita pindah ruas menjadi plus 3, min 1 ditambah 3, berarti hasilnya adalah 2. Hasil ini sama ketika tadi kita menggunakannya dengan cara memfaktorkan, jadi kita bisa milih. Kita masuk cara yang ketiga, yaitu dengan rumus ABC. X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Langsung saja kita masuk ke contoh. Pakai contoh yang seperti tadi, 4X kuadrat tambah 13X min 12 sama dengan 0. Masukkan rumusnya, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B-nya kita masukkan 13, berarti menjadi min 13 plus minus akar, B-nya kita ganti dengan 13 kuadrat min 4, A-nya kita ganti dengan 4, C-nya dengan min 12 per 2A, 2 dikali 4. Kemudian kita hitung menjadi min 13 plus minus akar, 13 kuadrat adalah 169, min 4 dikali 4 kali min 12 nanti plus 192 per 2 dikali 4, 8. Kita hitung yang di dalam akar menjadi min 13 plus minus akar 361 per 8. Nah ini kita tahu bahwa 361 itu di akar hasilnya adalah 19. Sehingga menjadi min 13 plus minus 19 per 8. Sehingga kita punya dua nilai. Yang pertama adalah min 13 ditambah 19 per 8. Sama dengan min 13 tambah 19 itu kan berarti 6 ya. Jadi 6 per 8. Atau kalau disederhanakan bisa menjadi 3 per 4. Selanjutnya nilai X yang kedua yaitu min 13 min 19 per 8. Sama dengan min 13 min 19 jadi min 32 per 8. Min 32 dibagi 8 hasilnya adalah min 4. Hasil ini sama tadi dengan cara kita memfaktorkan. Sehingga kita boleh memilih dari 3 cara tadi mana yang paling mudah. Tugas kalian hari ini, pahami dan catat materi yang ada di video ini, berikut contohnya ya, kemudian foto dan kirim ke Google Classroom. Jangan lupa untuk komen nama dan kelas di kolom komentar ya. Demikian KBM kita hari ini, sampai jumpa di KBM berikutnya. Saya Ari Prasetyo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.